mendapatkan info-info baik dari dalam negeri maupun dari level internasional. Marilah kita simak bersama presentasi dari Dr. Fatimah Taufik, dan kepada sejawat yang akan bertanya, silahkan menuliskan pada kolom Q&A di layar Anda yang ada di sebelah kanan biasanya, dan mohon tidak mengetikkan pada bagian chat ya, supaya bisa diakomodir pertanyaannya. Untuk itu kami persilahkan kepada Dr. Fatimah untuk memulai presentasinya. Selamat mendengarkan. Teman sejawat sekalian, teman-teman yang telah menyaksikan pada acara hari ini dari teman-teman dari Ikatan Apoteker Indonesia. Pada hari ini terima kasih juga Bapak Moderator, Bapak Frans yang telah memperkenalkan saya. Pada hari ini saya diberikan mandat oleh Ikatan Apoteker Indonesia untuk menyampaikan informasi atau penjelasan tentang penata laksanaan DM tipe 2 yang optimal. Khususnya terkait dengan hal-hal yang terbaru pada hal ini, yaitu adanya konsensus-konsensus kita mulai dari tahun 2020 yang mulai ada berkembang, yang moga-moga bisa kita gunakan untuk Bapak dan Ibu sekalian sebagai apoteker untuk membantu pelayanan pada pasien-pasien kita. Kita mulai saja materi pada hari ini, yaitu pada hari ini saya akan membicarakan mengenai 4 materi. Yang pertama adalah bagaimana sih perjalanan penyakit seorang penderita DM tipe 2. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Bapak Frans mengenai perjalanan penyakit prediabetes yang kemudian akan menjadi diabetes. Kemudian kita berbicara tentang manajemen DM tipe 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan metformin, tepatnya metformin XR dalam hal pengobatan DM tipe 2, dan yang terakhir adalah kombinasi dari terapi obat yang saat ini sangat banyak beredar, yaitu fixed dose combination, khususnya dalam hal pengobatan diabetes. Pertama kita akan membahas dulu mengenai apa itu yang dimaksud dengan resistensi insulin atau prediabetes. Jadi pada awalnya seseorang manusia itu bisa mengalami diabetes disebabkan oleh banyak faktor. Faktor genetik merupakan faktor yang berperan, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah faktor pola makan, yaitu tingginya asupan karbohidrat, kemudian pola makan yang sering, dan satu lagi adalah gaya hidup yang kurang baik. Yang dimaksud gaya hidup yang kurang baik di sini adalah misalnya jarang berolahraga. Nah, akibatnya pada pasien-pasien tersebut akan terjadi penumpukan atau kelebihan insulin, di mana insulin tersebut justru tidak bisa dipergunakan oleh tubuhnya. Ini yang kita sebut sebagai high insulin atau resistensi insulin. Nah, berbeda dengan pasien-pasien yang low insulin atau pasien yang rajin berolahraga, pasien yang pola makannya baik, olahraganya teratur, maka insulin yang dihasilkan oleh tubuhnya itu akan cukup, tidak lebih dan tidak kurang, sehingga dia tidak mengalami resistensi insulin. Ini adalah gambaran dari seorang penderita diabetes ya. Pada awalnya dia normal dulu, kemudian dengan pola hidup yang tidak baik, dengan pola makan yang tidak baik dia mengalami obesitas. Nah, dengan kondisi obesitas ini, tubuh akan menghasilkan insulin dalam jumlah yang banyak. Bukan dalam jumlah sedikit, justru dalam jumlah yang banyak. Tujuannya adalah merubah glukosa yang dimakan oleh pasien tersebut atau orang tersebut untuk menjadi glikogen. Pada awalnya insulin yang dihasilkan itu banyak sekali. Tetapi insulin yang dihasilkan banyak sekali tadi, itu tidak bisa digunakan untuk merubah glukosa menjadi glikogen. Itulah yang kita sebut sebagai resistensi insulin. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini disebabkan karena pada pasien tersebut terdapat gangguan pada reseptor insulinnya. Reseptor insulin itu ada di otot, ada di sel lemak. Jadi ketika insulin yang dihasilkan oleh tubuhnya begitu banyak, tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuhnya yang lain atau oleh sel otot dan lemak, terjadilah kelebihan insulin dalam darah. Kelebihan insulin dalam darah ini tidak bisa dipergunakan oleh pasien atau hiperinsulinemia, malahan justru menyebabkan glukosa pasien tersebut makin tinggi. Sehingga pada awalnya terjadilah gangguan toleransi glukosa. Ini yang kita sebut sebagai fase daripada prediabetes. Jadi pada fase prediabetes yang didapatkan adalah justru kadar insulinnya meningkat. Nah, lama-lama tubuh kita punya kemampuan juga untuk capek ya. Sehingga akibatnya sel beta pankreas tadi tidak bisa lagi menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup. Akibatnya kadar insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas menjadi berkurang, dan kemudian atau kita katakan adanya kerusakan pada sel beta pankreas, dan terjadilah pasien tersebut mengalami DM tipe 2 awal atau early diabetes. Jadi pada DM tipe 2 awal ini biasa kadar insulin jumlahnya masih cukup, belum terlalu rendah, tetapi pada keadaan tertentu atau pada keadaan di mana sudah terjadi berbagai komplikasi atau di mana dia pola hidupnya tidak baik,
maka akibatnya kadar insulin yang dihasilkan menjadi semakin sedikit. Ini yang kita sebut sebagai kondisi late diabetes karena adanya kegagalan pada sel beta pankreas. Jadi inilah yang kita sebut sebagai perjalanan penyakit seorang penderita diabetes dari awalnya normal, kemudian dia mengalami prediabetes, akhirnya menjadi diabetes tipe 2 yang kita katakan prevalensinya paling banyak di antara diabetes yang lain, dan terakhir menjadi diabetes yang sudah lanjut dan membutuhkan terapi insulin sebagai pengobatan untuk mengatasi glukosa darahnya yang tinggi. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, akan kita jumpai bahwa pada pasien-pasien dengan prediabetes, ternyata dia sudah mengalami yang kita katakan makrovaskular dan mikrovaskular komplikasi. Dan ketika dia sudah mengalami diabetes, gejala komplikasi ini menjadi semakin jelas. Hal ini sangat menarik kita dapati pada praktek sehari-hari, di mana pada pasien-pasien tersebut datang berobat ke dokter bukan karena mengeluh gula darahnya tinggi, bahkan dia tidak menyadari gula darahnya tinggi. Yang dia keluhkan adalah gangguan penglihatannya. Yang dia keluhkan adalah gangguan berkemihnya, di mana kencingnya menjadi banyak rusaknya. Yang dia keluhkan adalah impotensinya. Dan ketika diperiksa, gula darahnya tinggi. Padahal pasien mengaku sebelumnya tidak ada riwayat diabetes. Ini yang menjelaskan bahwa kondisi atau komplikasi mikrovaskular dan komplikasi makrovaskular itu bisa saja terjadi mendahului diagnosis diabetes. Jadi sebenarnya gejala diabetesnya sudah ada, tetapi hal ini tidak dirasakan oleh pasien dan baru dikeluhkan setelah mengalami berbagai komplikasi. Nah, sekarang bagaimana kita mencapai target HbA1c tersebut? Data di Indonesia menunjukkan hampir 30% pasien kita saja yang mencapai target. Jadi kurang lebih 70%-nya tidak mencapai target. Tapi sebenarnya Indonesia tidak sendirian, ya. Hampir semua negara-negara baik di Eropa, Kanada, Amerika Latin, bahkan juga di berbagai negara Asia lainnya, target HbA1c tersebut seringkali tidak tercapai. Jadi hampir sama tingkat kegagalannya, ya, bervariasi antara 50 hingga 70%. Hal inilah yang menyebabkan orang berpikir, apa sih yang salah dalam pengobatan diabetes? Tadi disebutkan oleh pembawa acara pada awal, Indonesia menempati urutan ke-7. Sekarang bisa saja menempati urutan ke-5 nanti. Dan bahkan merupakan penyebab kematian ketiga di Indonesia hingga saat ini. Ini adalah patofisiologi penyakit diabetes. Dahulu kita kenal bahwa penyakit diabetes itu hanya disebabkan oleh gangguan sel beta pankreas semata-mata. Baik sel beta pankreas maupun sel alfa pankreas. Di mana sel beta pankreas itu menghasilkan insulin, di mana kadar insulinnya menurun, atau sebaliknya sel alfa pankreasnya menjadi lebih aktif sehingga kadar glukagonnya meningkat. Namun seiring dengan berjalannya waktu kita memahami juga peranan sel lemak, kita memahami peranan sel otot yang mengakibatkan terjadi resistensi insulin. Kemudian berkembang lagi materi atau organ lain yang berperan di sini adalah gangguan pada hati. Di sini terjadi gangguan produksi glukosa hati sehingga terjadi peningkatan produksi glukosa hati yang berlebihan dan pasien mengalami glukosa darah puasa yang tinggi. Jadi kalau pada awalnya pada kerusakan sel lemak dan sel otot ini hanya glukosa setelah makannya saja yang meningkat, tetapi kalau sudah ada gangguan pada hati juga akan mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah puasa. Ternyata juga tidak cukup hanya di situ. Banyak lagi organ lain yang terlibat. Di sini ada organ otak di mana aktivasi neurotransmitter lapar yang meningkat, ada organ kolon di mana terjadi penyerapan glukosa yang terganggu di sini yang meningkat maksudnya. Karena adanya peranan daripada bakteri-bakteri dalam kolon, kemudian peranan dari usus halus, peranan dari organ ginjal, dan juga peranan dari sistem imun. Sehingga kalau dulu kita mengenal organ yang terlibat pada diabetes ini hanya sel beta pankreas saja atau sel alfa pankreas, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi 11 organ yang turut berperan untuk terjadinya diabetes tersebut. Nah, akibat dari organ-organ tersebut banyak yang terlibat pada penyakit diabetes ini, maka pengobatan pun menjadi tergantung atau berperan pada tempatnya masing-masing bekerja, tempatnya organ tersebut bekerja. Kita kenal adalah obat yang pertama kali di dunia adalah golongan sulfonylurea, di mana obat ini bekerja pada sel beta pankreas. Ada lagi golongan glinit, ini tidak jauh berbeda dengan sulfonylurea, hanya dia bersifat glukos yang dependen. Ada lagi golongan insulin, ini masih bekerjanya di sel beta pankreas. Kemudian ada golongan metformin, di mana metformin ini bekerja pada 3 organ tubuh kita, yaitu pada sel hati, kemudian pada sel lemak, dan juga pada sel otot.
di mana metformin ini berperan penting sekali dalam hal penurunan glukosa darah. Ada lagi obat golongan TZD, di mana obat ini terutama berperan pada sel lemak dan juga pada sel otot. Ada lagi obat golongan alfa-glukosidase inhibitor, yang terutama berperan dalam hal menghambat penyerapan glukosa di dalam usus. Ada lagi obat golongan bromokriptin, yang terutama bekerja di otak, yaitu menghambat neurotransmitter yang rasa lapar. Dan yang terakhir ada obat-obat yang golongan SGLT2 inhibitor, di mana obat tersebut bekerja di ginjal. Nah, materi saya pada hari ini akan mencoba menjelaskan sedikit pembahasan mengenai masing-masing kerja obat tersebut. Ini adalah guideline daripada Perkeni tahun 2019, di mana bila kita seorang mendapati pasien dengan diabetes, maka hal yang pertama kali harus kita lakukan pada pasien tersebut adalah modifikasi gaya hidup sehat. Apa yang dimaksud dengan modifikasi gaya hidup sehat? Tentu kita semua sudah tahu, yaitu pola makan yang teratur dan olahraga. Olahraga yang dianjurkan adalah 30 menit per hari. Tujuannya adalah untuk mencapai target HbA1c kurang dari 7%. Nah, bila ternyata pada pasien tersebut setelah dilakukan modifikasi gaya hidup sehat, HbA1c-nya masih tinggi, yaitu lebih dari 7%, maka akan kita lihat nilainya. Bila pasien tersebut dengan HbA1c-nya ternyata antara 7 sampai 7,5%, maka obatnya yang kita berikan cukup satu macam obat saja. Di sini pilihan yang kita berikan pertama kali adalah umumnya kita berikan metformin, kemudian bisa kita bantu dengan golongan sulfonylurea atau bisa dengan golongan-golongan lainnya. Tetapi misalnya pasien tersebut datang dalam keadaan HbA1c-nya sudah lebih dari 7,5%, maka umumnya kita tidak lagi memberikan satu obat atau monoterapi, tapi langsung kita memberikan 2 obat atau kombinasi 2 obat, bisa saja obat oral 1 ditambah dengan 1 insulin. Dan kalau misalnya pasien itu datang dengan keadaan HbA1c yang sudah tinggi, lebih dari 9%, maka umumnya kita anjurkan pada pasien tersebut untuk diberikan insulin.